Meskipun para Justies sering dianggap sebagai orang miskin yang hanya mengenakan sandal, mengapa Force Aerial harus mengerahkan lebih banyak binatang buasnya untuk menakuti mereka? Secara teori, ini seharusnya mudah. Sekelompok pemberontak bersenjata lengkap bersembunyi di antara batu-batu, tanpa radar, tanpa pesawat, dan tanpa pertahanan udara modern. Namun, saat rudal mulai berjatuhan seperti kembang api, seseorang di Pentagon menyadari bahwa ini bukan sekadar permainan. Pada saat itulah A-10 Warthog menerima perintah terakhirnya, pergi berburu lagi. Selama bertahun-tahun, A-10 dianggap sebagai peninggalan, berisik dan ketinggalan zaman, sulit untuk dibenarkan di era yang didominasi oleh drone dan jet stealth supersonik. Namun pada tahun 2025, Amerika Serikat melakukan langkah yang mengejutkan banyak orang. Pesawat ini dibawa kembali ke garis depan. Ini bukanlah sebuah berlebihan. Kita berbicara tentang pesawat yang bertanggung jawab atas penghancuran ribuan tank, kendaraan lapis baja, dan sistem artileri selama 40 tahun terakhir. Setelah 3 tahun absen dari misi tempur yang intensif, banyak yang mengira masa kejayaannya telah berakhir. Diterapkan di Irak, Suriah, dan Afghanistan, A-10 telah diparkir dan dialihkan ke tugas sekunder. Namun, musuh baru telah muncul. Seseorang yang tidak terlibat dalam pertempuran terbuka dan tidak mengenakan seragam. Seseorang yang meluncurkan rudal dari gua tersembunyi, berkomunikasi melalui Starlink, dan menghilang sebelum satelit terbesar dapat memfokuskan lensa. Mereka yang melawan telah menguasai seni perang hibrida dengan baik. Menggunakan peluncur ponsel yang bisa dioperasikan dalam hitungan detik, mereka menyerang kapal militer dan menghilang sebelum ada yang sempat bereaksi. Namun, mereka tidak menyangka akan berhadapan dengan predator yang memangsa kekacauan. Sebuah pesawat yang meluncur dengan kekuatan seperti tank, menembak dengan presisi bedah dan kebrutalan senapan mesin 4.000 tembakan per menit. Ketika A-10 Thunderbolt diperkenalkan, dikatakan bahwa pesawat ini jelek, lambat, dan kuno. Kritikus di dalam tubuh Angkatan Udara sendiri menyebutnya Warhawk dan menganggapnya sebagai pemborosan sumber daya, ditakdirkan untuk gagal. Namun, terkadang, para ahli juga salah. Ketika pasukan Amerika menghadapi ribuan tank Irak di padang pasir Kuwait, Angkatan Udara tidak memiliki pilihan selain menggunakan pesawat yang mereka benci. 144 A-10 Warhawk dikirim ke medan perang. Tidak ada yang mengharapkan banyak dari mereka, dan tidak seorang pun menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Hanya dalam 42 hari, A-10 telah melaksanakan lebih dari 8.100 misi, menghadapi artileri anti-pesawat yang berusaha menembak jatuh pesawat tempur lainnya. Dari 8.100 penerbangan tersebut, hanya 7 yang ditembak jatuh. Untuk memberikan perspektif, ini berarti kerugian hanya 1 dari setiap 1.350 misi tingkat kelangsungan hidup yang belum pernah terlihat sebelumnya untuk pesawat serangan darat. Namun, yang lebih mencolok adalah kerusakan yang ditimbulkan pada musuh. 1.000 tank hancur, 2.000 kendaraan lapis baja dijadikan besi tua, dan 100 sistem artileri Irak dimusnahkan. Dalam satu kesempatan, sepasang A-10 berhasil menghancurkan 23 tank musuh dalam satu serangan, merusak 10 lainnya secara serius. Ini bukan hanya kemenangan militer. Ini adalah rekor yang belum pernah dicapai oleh pesawat lain. Oleh karena itu, pada tanggal 29 Maret 2025, dari Pangkalan Udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab, 10 Warhawk dikerahkan bersama lebih dari 300 teknisi. Ini adalah aktivasi terbesar Warhawk dalam 3 tahun, dan mereka tidak datang untuk sekadar mengibarkan bendera. Mereka datang untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa ditangani oleh drone atau pesawat generasi kelima. Musuh yang bersembunyi dan melarikan diri. Para pemberontak menerapkan taktik baru yang didukung oleh teknologi dari Garda Revolusi Iran. Melalui terminal Starlink, mereka menerima koordinat yang harus diikuti. Mereka keluar dari gua dengan kamuflase, menyeret ponsel yang tersembunyi di antara semak-semak, dan meluncurkan rudal anti kapal C-802 dengan hulu ledak 165 kg. Dalam hitungan detik, mereka menghilang seolah-olah tidak pernah ada di sana. Meskipun ini bukan rudal paling canggih di dunia, ketika cukup banyak yang diluncurkan, dampaknya bisa sangat besar. Mereka menyadari hal ini, itulah sebabnya mereka tidak menunggu lebih dari setengah detik untuk menikmati kembang api buatan mereka menembak dan segera menghilang. Inilah saatnya A-10 berperan penting. Untuk menghadapi musuh yang bersembunyi di bayang-bayang gurun, diperlukan pesawat yang dapat terbang rendah dan menyerang sebelum asapnya menghilang. Pesawat ini tidak perlu menanyakan di mana musuh berada.
ia menemukan dirinya sendirian. A-10 tidak dirancang seperti pesawat biasa, ia dibangun di sekitar senjata. Di tengah desainnya terdapat monster mekanik, GAU-8 Avenger, meriam rotari 7 tabung berkaliber 30 mm yang beratnya lebih dari 1,8 ton, termasuk sistem pemberian makan dan drum penuh. Laras ini tidak hanya dipasang pada pesawat, pesawatlah yang dipasang di atasnya. Dengan alasan yang jelas, monster ini menembakkan 4.000 peluru per menit, beberapa peluru berisi bahan peledak, sementara yang lain adalah peluru pembakar. Setiap proyektil bergerak dengan kecepatan hampir 1000 m per detik, terbuat dari uranium yang terkuras, material padat yang mampu menembus armor, seolah-olah itu adalah aluminium foil. Dari jarak lebih dari 1 km, 80% tembakan jatuh dalam lingkaran 6 m. Namun, itu bukan semua keunggulan A-10. Pesawat ini dirancang untuk menerima kerusakan dan tetap terbang. Kabinnya adalah kapsul lapis baja titanium setebal 3,8 cm, mampu menahan dampak senjata anti-pesawat Soviet hingga 37 mm. Kaca depan dapat menghentikan tembakan langsung dari meriam Shilka 23 mm, dan bahkan jika setengah stabilizer belakang hilang, pesawat ini masih dapat terbang. Jika itu belum cukup, kedua mesin General Electric TF-34 dipasang di bagian atas badan pesawat, bukan hanya untuk mengurangi tanda termal dan mencegah masuknya puing-puing, tetapi juga untuk melindungi mereka dari tembakan musuh yang berasal dari tanah. Setiap mesin menghasilkan daya dorong 40.012 kg, cukup untuk mempercepat Warhawk yang penuh senjata hingga lebih dari 830 km per jam. Setelah modernisasi terakhir, kapasitas beban A-10 mampu mengangkat hingga 21 ton, memberikannya kemampuan untuk membawa rudal udara ke udara AIM-9 Sidewinder untuk pertahanan diri jika terjadi konfrontasi udara. Mari kita analisa beberapa skenario yang mungkin dihadapi A-10 dalam perang asimetris melawan musuh. Skenario pertama, sepasang A-10 lepas landas dari pangkalan udara Al-Dhafra di Uni Emirat Arab. Matahari hampir muncul di cakrawala, tetapi pesawat-pesawat ini sudah memiliki misi mencegat dan menghancurkan peluncur rudal yang menurut intelijen Angkatan Laut siap menembak dalam 20 menit ke depan. Mereka hanya memiliki satu kesempatan, dan mereka tidak akan gagal. 18 menit kemudian, mereka sudah berada di atas wilayah operasi. Inilah keunggulan Warhawk. Anda tidak memerlukan landasan pacu darurat atau pengisian bahan bakar konstan. Dengan kapasitas 5.000 liter bahan bakar internal, A-10 dapat melayang di atas target selama hingga 90 menit, mengamati setiap gerakan. Jika ada tank K-15 di langit, pesawat ini bisa melanjutkan perburuan asalkan masih memiliki satu peluru tersisa. Dan ketika kita berbicara tentang peluru, kita berbicara tentang kekuatan yang menghancurkan. Pilot mempersiapkan GAU-8 Avenger, siap menembakkan 65 peluru per detik. Dengan irama tembakan seperti itu, bukan hanya menghancurkan tank melainkan benar-benar menghabisinya. Pagi itu, sementara langit Yaman tampak tenang, pesawat Amerika RC-135 Rivet Giant berputar dalam lingkaran di atas cakrawala, memburu sesuatu yang tak terlihat. Gelombang radio bergetar, dan tiba-tiba, mereka menemukan target, sekelompok Houthi yang sedang bersiap untuk melancarkan serangan baru. Setelah Amerika Serikat menghancurkan jaringan komunikasi mereka yang aman, komandan Houthi terpaksa berimprovisasi, membuat mereka rentan. Setiap panggilan, setiap pesan, setiap frekuensi yang tidak terenkripsi seperti berteriak kepada musuh di mana mereka akan meluncurkan misil berikutnya. Hitungan mundur telah dimulai. Mereka memiliki beberapa menit untuk menembak, tetapi yang tidak mereka tahu adalah 2 A-10 sudah dalam perjalanan. Dengan kecepatan 670 km per jam, langit di atas Yaman bergemuruh karena keberangkatan dua predator terbang. Sementara pilot bersiap untuk salah satu misi paling menantang, mendeteksi, mengidentifikasi, dan menghancurkan target yang bergerak sebelum menghilang. Dan inilah hasilnya, bagian penting yang dipertaruhkan, AN/AAQ-28 Lightning. Dipasang di bawah sayap A-10, sistem canggih ini mengubah pesawat menjadi elang pemburu dengan sensor kamera inframerah resolusi tinggi, penunjuk elektrooptik, dan laser. Ini memungkinkan pilot untuk melihat dari jarak jauh hingga 45 km, mendeteksi bahkan panas dari mesin yang sedang berjalan atau sosok manusia yang bergerak. Namun, hari itu tidak cukup hanya dengan mengamati dari jauh. Mereka perlu mendekat. Warhawk terbang rendah, meluncur di atas daerah pegunungan, mencari dengan presisi bedah. Di sana,
Sebuah platform rudal Houthi sedang dikeluarkan dari sebuah gua. Operatornya masih santai, yakin bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Kesalahan fatal. Dari jarak 6.500 m, pesawat membuka api dan semuanya meledak menjadi 1.000 pecahan. Suara mekanis yang kering dan menghancurkan. 260 peluru GAU-8 melesat dengan kecepatan lebih dari 1.000 m per detik, menghancurkan peluncur, kendaraan pendukung, dan setiap upaya untuk melarikan diri semua itu terjadi dalam beberapa detik. Skenario 2. Sebuah satelit pengintaian intelijen Amerika menangkap pola termal tidak biasa, sumber panas berukuran besar yang bergerak melintasi medan musuh di Saada, timur Laut Yaman. Terlalu besar untuk menjadi kendaraan sipil, terlalu spesifik untuk dianggap kebetulan. Intelijen mengkonfirmasi bahwa peluncur seluler Houthi baru saja diaktifkan, tetapi ada masalah. A-10 Warhawk, sekuat apapun, tidak kebal. Terbang hanya pada 676 km per jam dan melakukannya pada ketinggian rendah agar efektif dengan meriam 30 mm-nya, membuatnya menjadi sasaran empuk bagi radar musuh yang aktif. Setelah serangan hari sebelumnya, mereka sudah siap. Setiap sistem anti-pesawat yang tidak hancur sedang memindai langit, menunggu Warhawk melakukan kesalahan. Namun, Amerika Serikat tidak bermain secara acak. Sebelum A-10 bahkan melintasi ruang udara, EA-18G Growlers tiba. Fungsi mereka bukan untuk menembak rudal, melainkan untuk menekan pertahanan udara di medan perang. Dengan kata sederhana, mereka membutakan musuh sebelum dapat melihat. Untuk mencapai hal ini, mereka menggunakan teknologi generasi berikutnya. Bagaimana cara kerjanya? Setiap radar Houthi memancarkan frekuensi spesifik. NGJ beroperasi dalam kisaran 2 hingga 6 GHz, jangkauan yang sama di mana sebagian besar radar berdenyut permukaan, pelacakan, dan kontrol rudal. Growler mendeteksi sinyal, mengidentifikasi jenis radar dengan bantuan perpustakaan ancaman elektronik dari Pentagon, dan dalam hitungan detik meluncurkan denyut energi sebesar 270 kW yang terkonsentrasi pada sumbernya. Ini seperti teriakan sonik di dalam ruang gema. Radarnya runtuh. Musuh tidak dapat mengendalikan rudal dan sudah kehabisan tenaga. Ini bukan sekadar teori. Ini bekerja karena Houthi menggunakan teknologi kuno berdasarkan model Soviet atau Iran, tanpa perlindungan modern terhadap perang elektronik. Itu saja yang dibutuhkan EA-18G Growler. 3 instalasi radar Houthi ditinggalkan dalam keadaan dibungkam. Mata musuh menyadari mereka dimatikan, dan ketika itu terjadi, A-10 menerima sinyal. Lampu hijau. Sekarang saatnya untuk menghukum. Dari atas, Warhawk mengaktifkan sistem penunjukan AN-AQ-28. Dalam hitungan detik, mereka mendeteksi adanya pergerakan di ngarai. 3 peluncur rudal yang tersembunyi di antara tumbuhan dan bebatuan. Salah satunya masih dalam proses ditutupi dengan terpal kamuflase. Pilot utama tidak ragu-ragu. Dari jarak 42 km, ia menembakkan AGM-65 Maverick dengan panduan laser. Sebuah rudal dengan muatan peledak berongga seberat 57 kg, dirancang untuk mengebor baja sebelum meledak. Dampak langsung pada tengah peluncur. Ledakan itu brutal. Rudal yang disimpan di dalam kendaraan meledak saat kontak, dan pecahan peluru sebesar kepalan tangan terbang ke segala arah. Operator sekarang bingung dan panik, berlari menuju sebuah van modifikasi Toyota, mencoba melarikan diri di jalan berbatu. Namun, mereka belum pergi jauh ketika Warhawk kedua turun ke permukaan. Dengan kecepatan kurang dari 460 km per jam, pilot membidik dan menarik pelatuknya. Dalam 0,5 detik, tembakan terus-menerus dilepaskan. 50 peluru meriam GAU-8, masing-masing berkaliber 30 mm, menembus logam dengan keras. Saat asapnya menghilang, 4 operator musuh sudah dinetralisir dan konvo hancur. Skenario 3. Sesuatu di medan berubah. Tanda-tandanya halus, tetapi tidak salah lagi. Titik-titik dari peluncur rudal mulai terlihat. Daerah di mana sebelum rudal ditembakkan kini benar-benar diam. Menurut tim intersepsi, komunikasi antara komandan Houthi dan penasihat Iran mereka telah berubah nada suaranya. Tidak ada lagi pembicaraan tentang serangan, kini yang ada adalah pembicaraan tentang bertahan hidup. Korps Garda Revolusi Iran yang mengarahkan operasi ini mulai menyusut ke dalam, mengubur kabel serat optik, memasang antena, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan,
mereka berhenti menggunakan telepon seluler. Namun, ada satu hal yang tidak bisa mereka kubur, panasnya. Berkat lightning POD, pilot tidak hanya bergantung pada satelit atau radar. Setelah menandai daerah yang mencurigakan, mereka bisa terbang di atasnya, menunggu, dan mendeteksi hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Panas dari mesin yang mati, pelarian dari gua, dan refleksi termal truk yang disamarkan dapat terdeteksi. Sistem ini sangat tepat sehingga dapat membedakan antara kendaraan yang aktif dan model palsu. Ditambah lagi dengan pengawasan terus-menerus dari drone, setiap A-10 menjadi predator absolut, mampu berburu bahkan ketika mangsanya tidak bergerak. Orang-orang Houthi menyadari hal ini, tetapi mereka tidak tahu berapa lama Warhawk bisa menunggu. Kesalahan dilakukan oleh sel yang beroperasi di Provinsi Al-Jauf. Mereka meluncurkan peluncur C-802 dari parit irigasi dan mempersiapkan sistem, menunggu sinyal GPS dari Iran. Dalam operasi militer, sebuah pesawat tanpa awak Amerika mengawasi pergerakan Houthi yang sedang bersiap meluncurkan serangan. Di ketinggian 900 m, pilot A-10 menunggu jarak ideal untuk menyerang. Dengan 6 rudal Maverick yang tergantung, pesawat tersebut meluncurkan 2 rudal yang menghancurkan peluncur dan radar Houthi. Meski ada kekacauan, kekuatan A-10 tidak hanya terletak pada serangannya, tetapi juga pada kemampuannya menakut-nakuti musuh. Dalam daerah perkotaan yang padat, A-10 menggunakan taktik berbeda dengan terbang rendah dan cepat untuk memicu kepanikan. Houthi, merasa terancam, segera melarikan diri saat mendengar suara pesawat, berharap hanya berpatroli dan bukan bersiap untuk menyerang.